أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua, yang alhamdulillah sampai dengan saat ini Allah masih berikan nikmat terbesar untuk kita, nikmat iman dan Islam. Juga tidak lupa nikmat-nikmat lain, alhamdulillah nikmat sehat, waktu, taufik dan hidayah serta kesempatan, nikmat rizki, alhamdulillah. Juga nikmat eh, apa namanya, kemerdekaan yang saat ini euforianya masih terasa sampai mungkin akhir Agustus nanti. Semoga apapun yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat dalam rangka memperingati kemerdekaan ini senantiasa menjadi wasilah tidak hanya untuk bergembira saja, tetapi juga mampu untuk memaknai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan juga mampu untuk bisa lebih baik lagi, terutama untuk anak-anak kita, para remaja, karang taruna dan sebagainya, untuk bisa lebih baik lagi menyongsong masa depan, baik untuk pribadi maupun masa depan negara kita. Semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita yang mulia dan tercinta Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarga dan sahabat, para tabiun, tabiut, tabiun sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini Allah pertemukan kita kembali. Allah mudahkan untuk kita bersama-sama melaksanakan salah satu kegiatan rutin kita, kegiatan yang sangat baik, yang sangat bagus, dan insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kegiatan thalabul ilmi yang dilaksanakan secara online, yang difasilitasi oleh Masjid Asyifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Semoga kegiatan yang rutin kita laksanakan menjadi wasilah datangnya keberkahan Allah untuk kita semua, diampuninya dosa-dosa kita, dan tentu saja menjadi ilmu yang bertambah, yang mampu kita konversi ya menjadi amal soleh, yang juga menjadi wasilah meningkatkan keimanan takwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga mengucapkan terima kasih pada para jamaah sekalian yang istiqomah hadir di malam Senin ini untuk melaksanakan kegiatan kajian. Juga pada guru-guru kita semua, salah satunya nama guru kita Ustadz Toris Sanjundolo kembali hadir bersama kita pada hari Ahad Nuhun pisan Ustadz. Jazakallahu khairan kasiran, semoga apa yang Ustadz sampaikan yang menjadi ilmu untuk kami menjadi aliran pahala yang terus mengalir untuk kita dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan kita buka kegiatan pada malam ini dengan kita tidak lupa meniatkan segala hal lillahi ta'ala. Kita bersihkan hati kita siapkan fokus untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ustaz dalam kajian kita pada malam hari ini, dengan kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tema yang dibahas pada malam hari ini, kalau saya beberapa kali mungkin di TV gitu ya, kajian-kajian itu banyak mengangkat tema kemerdekaan. Tapi insya Allah lah itu mah udah biasa gitu ya. Yang penting mah kita bagaimana mengisinya dan bagaimana kita menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tema yang akan dibahas ini tema yang sangat bagus, tetapi agak kurang sopan sama Ustadz ini. Mohon izin karena nama Ustadz bagus jadi dan itu menjadi salah satu sebuah kata dalam Islam yang
senantiasa kita sering menyimak di dalam hadis Arba'in nomor 2 ya kalau tidak salah, yang membahas tentang Islam, iman, dan diikuti dengan ihsan. Dan kita sering mendengar Islam, rukun Islam, kita sering mendengar iman, dan insya Allah banyak sekali penjelasan dan familiar pembahasan tersebut. Tetapi pada saat yang sama kita juga sering mendengar kata ihsan. Gitu. Apa itu ihsan dan apa korelasinya dengan keislaman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Hmm? taala, dan apa korelasinya dengan kehidupan kita tentunya. Dan apakah ihsan itu sama seperti keimanan? Karena kalau dikatakan secara implisit gitu ya, ihsan itu kita seperti dilihat Allah, atau kita melihat, kalau Allah kita tidak bisa melihat tapi yakin Allah melihat kita. Kita tuh kadang suka ada keraguan sehingga ibadah tidak khusus. Jadi mohon penjelasan dari Ustadz bagaimana agar betul-betul kita bisa menumbuhkan rasa ihsan dalam hati kita dan tentu bisa menjaganya, yang pada akhirnya semoga akan muncul keistiqomahan dalam diri kita. Itu saja Ustadz, barangkali pembukanya. Semoga insya Allah pada malam hari kita mendapatkan pencerahan dan semoga menjadi hidayah juga dari Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan para jamaah sekalian, tidak bosan-bosan saya menyampaikan, silakan disiapkan mungkin jika perlu dicatat dan sebagainya, atau mungkin memberikan masukan juga pada teman-teman juga yang menggunakan handphone atau laptop, itu bisa menggunakan menu apa namanya recording gitu ya. Silakan diaktifkan menu recordingnya sehingga misalnya suatu bisa didengar lagi. Saya ada jadi diperlukan, bisa mudah kita akses di dalam rekaman tersebut, tidak perlu online gitu. Dan dimohon juga pada para jemaah sekalian agar menuliskan pertanyaan nanti setelah Ustadz selesai menyampaikan paparan. Kami khawatirkan ketika kita sibuk menulis gitu panjang-panjang, ada penjelasan Ustadz yang penting yang mungkin terlewat. Itu saja barangkali, langsung saja makna dan hakikat ihsan pada guru kita Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Waktu dan medianya kami persilakan, mangga Ustadz. Baik, suara saya jelas, Pak. Insya Allah jelas Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas. Hatur nuhun. Prof. Hatur nuhun. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin, amma ba'du. Bapak Ibu, merdeka. Alhamdulillah. Banyak nikmat yang masih terus Allah berikan. Untuk bangsa kita sudah 79 tahun, dan untuk kita usia yang terus diberikan sampai malam ini, sampai detik ini. Mudah-mudahan kalau merdeka atas berkat rahmat Allah, kita juga bisa berkumpul di Zoom ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan keinginan luhur untuk mencari ilmu, maka kita berpartisipasi dan join di Zoom pada malam hari ini. Semoga Allah meridhai kita. Salawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pejuang kemanusiaan yang memerdekakan manusia dari semua bentuk penjajahan sampai memerdekakan dari siksa api neraka. Karena merdeka yang sesungguhnya kalau sudah bisa masuk surga, ya. Merdeka yang sesungguhnya kalau sudah lepas dari belenggu api neraka. Mudah-mudahan thalabul ilmi memudahkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Amin ya rabbal alamin. Eh, Bapak Ibu, kita sadar banyak hal yang tidak bisa kita kontrol di dunia, ya. Hanya sedikit yang bisa kita kendalikan, yang ada di bawah otoritas kita,
yang ada di dalam tubuh kita, hanya itu yang bisa kita kendalikan. Adapun orang lain, sikap orang lain, dan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita seringkali bukan bagian dari otoritas dan di bawah kendali kita. Tapi bagi orang yang beriman, apapun yang terjadi, insya Allah bisa menjadi kebaikan. Karena kebaikan itu dari menyikapinya. Baik kejadiannya eh, membahagiakan atau kejadiannya menyedihkan. Kata Nabi, menakjubkan, mengagumkan, amazing orang beriman. Apapun yang terjadi, baik baginya. Kalau kejadiannya membahagiakan, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Kalau kejadiannya itu menyedihkan, dia bersabar, dan itu baik baginya. Jadi kebaikan itu ada pada penyikapannya. Karena kalau kenikmatan tidak disyukuri, juga bukan kebaikan. Dan sebaliknya, kalau kesedihan, sakit disabari, penyikapannya itulah yang jadi kebaikan. Termasuk sikap orang kepada kita, ya termasuk perilaku orang terhadap kita juga bisa menjadi kebaikan. Ya, karena kebaikan ada dalam penyikapan, bukan pada kejadiannya itu sendiri. Bapak Ibu yang Allah muliakan, malam ini kita akan sama-sama belajar tentang Itu karet gelang boga. cara menyikapi. Ya, ihsan itu tentang cara kita menyikapi. Saya izin untuk share screen. Mudah-mudahan memudahkan pencatatan. Tinggal screenshotnya. Eh, makna dan hakikat ihsan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam hadis eh, Arba'in nomor kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, dan jawaban Rasulullah dibenarkan malaikat Jibril. Pertama, Rasulullah ditanya tentang Islam, yang kedua tentang iman, dan yang ketiga tentang ihsan. Mal ihsan, mal iman, mal iman. Mal Islam, mal iman, mal ihsan. Dan dalam setiap pertanyaan Rasulullah memberikan jawaban tentang rukun-rukunnya. Ya, rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Islam ini tentang lahiriah atau tentang komitmen operasionalnya, komitmen dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang zahir, yang lahir, berupa syahadat, salat, saum, zakat, haji, yang fisik serta lisan ini jadi toolsnya, instrumennya. Sehingga eh, sampai di tingkat pertama ini, orang munafik pun statusnya muslim. Ya, diperlakukan seperti seorang muslim. Mereka syahadat, bahkan di zaman Rasulullah syahadatnya di depan Rasul. Ya, mereka sholat, bahkan imamnya adalah Rasul. Mereka juga saum, bahkan mereka juga jihad, begitu. Mereka juga berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini tentang komitmen perbuatan secara lahiriah. Tingkatan yang kedua dalam beragama adalah mukmin, muslim kemudian mukmin. Rukun iman atau orang disebut iman, orang disebut mukmin ketika rukun-rukunnya dipenuhi. Keyakinan batin. Sambil dia sholat, dia juga yakin. Yakin bahwa sholat ini diperintah oleh Allah. Yakin bahwa malaikat mencatat sholat kita. Yakin bahwa sholat kita itu mengikuti wahyu dari kitab dan dari Rasul. Yakin bahwa sholat kita itu ganjarannya, pahalanya akan kita temukan di hari akhir. Dan yakin
dengan semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam saum melibatkan keyakinan hati. Dalam zakat melibatkan keyakinan hati. Dalam haji melibatkan keyakinan batin. Inilah orang mukmin. Ya. Orang yang sambil menjalankan perbuatan ucapan lahiriah, hatinya juga ikut meyakini. Di titik ini, perbedaan antara munafik dengan mukmin. Kalau munafik, statusnya, perlakuannya, zahirnya, KTP-nya Islam. Tapi kalau mukmin, ya ini isi hatinya eh, sudah terisi, imannya sudah masuk ke dalam hati. Ya, kalau Islam baru punya wadahnya saja. Kalau iman itu wadahnya sudah terisi dengan keyakinan. Dan puncak dari beragama, ya, tingkatan tertinggi dalam beragama adalah ihsan. Dan tangga dari ihsan tentunya Islam dan iman. Artinya menuju derajat ihsan, menggapai derajat muhsin, tidak bisa tanpa muslim dan mukmin. Menjadi seorang yang ihsan artinya menjalankan dan komitmen dengan amal-amal yang zahir ditambah keyakinan hati, maka hasilnya adalah ihsan. Jadi perjalanan panjang menuju seorang yang ihsan dengan Islam dan iman. Islam ditambah iman, kemudian dalam istiqomah, insya Allah muncul dzauq atau rasa yang namanya ihsan. Ya. Ihsan ini tentang rasa. Kalau Islam itu tentang perbuatan dan ucapan. Kalau iman itu tentang yakin. Gitu. Jadi eh, titik tekannya dan keywordnya dari setiap tingkatan mudah-mudahan bisa kita pegang. Islam komitmen dalam operasional, iman ini komitmen moralnya, ihsan itu kualitas dan feel-nya, dzauqnya, ya cita rasanya. Rasa dekat dan diawasi oleh Allah. Atau bahasa lainnya, inilah rukun ihsan. Kalau tadi rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Apa itu rukun ihsan? Ya, merasa diawasi dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah, dalam muamalah, dalam niyah, dan dalam berbuat. Jadi empat apa? Empat bagian atau empat jenis eh, ihsan. Ihsan dalam ibadah, ihsan dalam bermuamalah, berinteraksi dengan sesama manusia, ihsan dalam niat, dan ihsan dalam melakukan satu pekerjaan. Baik itu pekerjaannya yang umum, ya, yang dokter ihsan dalam merawat pasien, yang apoteker ihsan dalam meracik obat, yang ustadz ihsan dalam menyampaikan ilmunya, yang orang tua ihsan dalam mendidik anaknya, ini ihsan dalam beramal. Ya. Tingkatan dalam beragama. Dan tingkatan ini memudahkan kita untuk mengidentifikasi kita ada di mana. Ya. Posisi kita sudah ada di mana. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia, mengantarkan kita ke derajat orang-orang yang ihsan. Ya. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Rukun ihsan seperti yang tadi disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Arba'in, anta budallah ka'annaka tarah. Yang harus kita garis bawahi adalah kalimat ka'annaka, ya, seakan, ka'annaka seakan-akan. Kenapa kalimatnya seakan? Karena sulit bagi kita untuk memvisualisasikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa saat berduaan dengan Allah di Bukit Tur, ya, ingin melihat Allah Subhanahu wa taala.
Ini peristiwa yang Allah abadikan dalam surat Al-A'raf ya. Rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku dirimu supaya saya bisa melihatmu. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat ke-143. Kata Allah, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik." Ya, wahai Tuhanku, nampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau. Ya. Ini kan puncak dari sikap ihsan, melihat Allah. Ingin ketika berduaan, ketika beribadah, ketika sholat, saat mengaji, Zoom seperti ini, ingin Allah itu kelihatan, ingin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi arini anzur ilaik. Tuhanku, nampakkan dirimu kepadaku agar aku bisa melihatmu. Kata Allah, lantarani, wahai Musa, engkau tidak akan bisa melihatku. Ya. Walakin unzur ilal jabal. Kalau ingin melihatku, maka lihatlah makhlukku. Jadi tafakkur ciptaan Allah adalah jalan kita untuk melihat Allah. Saat Nabi Musa ingin melihat Allah, diarahkan untuk melihat ciptaan Allah. Unzur ilal jabal, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap kokoh, kalau gunung itu tetap berada di tempatnya, maka engkau bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah menampakkan keagungannya kepada gunung, ya gunung nggak sanggup. Bapak Ibu, kemahabesaran Allah untuk ditampilkan di alam semesta, eh, mata kita nggak akan, ya sebagai ilustrasi, jangankan melihat Khalik, bahkan melihat makhluk pun kita banyak memerlukan alat. Melihat yang kecil, kita perlu mikroskop. Melihat matahari, kita perlu filter, kacamata khusus. Apalagi melihat Khalik, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Nabi Musa sampai tersungkur, sampai pingsan. Saat siuman, Nabi Musa sadar bahwa untuk melihat Allah memang nggak bisa. Gitu. Kalau hidup di dunia, ya selama di dunia, mata kita tidak cukup kuat untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat, di surga, Allah akan memberikan kemampuan penglihatan yang berkali lipat dari mata di dunia. Sehingga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis tadi, ka'annaka, seakan-akan. Ya. Kalimat ini sangat penting karena mata kita tidak bisa memvisualisasikan Allah Subhanahu wa taala, hanya bisa seakan-akan engkau melihat Allah. Membayangkan, dan bayangan itu erat kaitannya dengan kemampuan rasa, ya, imajinasi. Walaupun bukan halusinasi, bukan delusi, bukan psikotik. Ka'annaka tarah, seolah engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, kalau engkau tidak bisa melihat Allah atau seakan-akan sedang melihat Allah, maka Rasulullah memberikan alternatif yang kedua, fa innahu yarak. Inilah rukun ihsan, melihat atau dilihat, merasa diawasi dan dipantau bahwa Allah itu dekat. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun ihsan ada 2. Melihat, seakan-akan melihat, atau selalu yakin bahwa kita itu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Inilah rukun ihsan. Bapak Ibu, kalau tadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengaitkan atau menjelaskan rukun ihsan itu seperti dipantau dan dilihat oleh Allah, ya. Manusia hari ini, ya, kita membuat banyak CCTV, kamera, baik kamera pengintai, kamera pengawas dengan beragam tujuan. Ini kita mencoba menginventarisir apa manfaatnya orang bikin CCTV. Dan eh, penglihatan Allah jauh lebih
luas dan berkualitas dari penglihatan yang dibuat oleh manusia, dari mata yang dibuat oleh manusia, dari kamera yang dibuat oleh manusia. Ini kan makhluknya makhluk, buatannya buatan, buatannya ciptaan Allah. Pertama, ya, mencegah kriminalitas. Artinya, kalau merasa diawasi CCTV saja, banyak orang yang akhirnya mawas diri supaya tidak bertindak menyimpang. Apalagi kalau ihsan itu muncul, ya, bukan hanya merasa diawasi CCTV, tapi merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah tingkatan agama. Karena kalau sudah lewat iman, lanjut ihsan. Ada kalimat yang di ya menarik ini kalimatnya, kalimat tauhid. Jangan sampai pandangan Allah lebih rendah dari pandangan manusia atau pandangan CCTV. Gitu. Dipandang CCTV kriminalitas berkurang, tapi dipandang Allah kriminalitas tetap berjalan. Pamer, ya, eh, kemaksiatan walaupun dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang bikin CCTV meningkatkan keselamatan, ya, supaya aman, supaya selamat. Yang ketiga, ya, banyak CCTV di kantor supaya lebih produktif lagi, supaya merasa diawasi oleh atasan, gitu. Padahal atasannya juga sama-sama manusia. Apalagi kalau merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sikap ihsan atau manfaat sikap ihsan kalau kita ilustrasikan pengawasan dan penglihatan Allah itu dengan yang dibuat oleh manusia. Atau yang keempat, kita bikin CCTV, kita pasang CCTV supaya terjaga dari tuduhan palsu. Kalau difitnah, ini ada rekamannya. Pasanglah dashcam di mobil. Ya, ada orang yang sengaja nyebrang supaya ketabrak dan nuntut. Dan kita punya bukti. Ya, eh, bukan kita yang salah. Kita pasang dashcam di perempatan, lampunya masih hijau, kita maju, di stop petugas. Anda sudah langgar, sudah merah masih maju. Karena kita punya CCTV, punya kamera di mobil, kita merasa aman, terlindungi dari tuduhan palsu. Apalagi kalau yang melihat dan memantaunya pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa aman, dituduh, difitnah, di pojokan. Ya, Allah lebih tahu daripada mata manusia. Mata manusia hanya melihat yang mereka lihat, terbatas dengan keterbatasan pandangan, tapi pandangan Allah jauh lebih luas. Manfaat CCTV memberikan ketenangan pikiran. Kenapa? Bapak Ibu yang Allah muliakan, eh, saat kita tahu kalau kita itu diperhatikan, ya, kalau kita itu selalu diperhatikan, seperti anak kecil, bayi misalnya, yang orang tuanya selalu memantau, walaupun sedang di dapur, tapi ada kamera yang melihat CCTV yang terus mengarah ke tempat tidurnya bayi. Allah memperhatikan dan melihat dekat dengan manusia, ini memberikan ketenangan pikiran. Sedahsyat apapun tipu daya syaitan, kalau ada Allah bersama saya akan aman. Seburuk apapun makarnya syaitan, kalau Allah melindungi saya, dekat dengan saya, maka saya akan tenang pikirannya. Ini kan sikap ihsan. Manfaat dari sikap ihsan, memberikan ketenangan pikiran. Dan memberikan kedekatan meski jauh. Ihsan itu membuat eh, apa? Kerinduan, mengobati kerinduan. Sama seperti kita pakai video call gitu ya. LDR, jarak jauh dengan keluarga, dengan orang yang dicinta, tapi
kehadiran video call, kamera yang ada di handphone kita, sedikit banyak cukup mengobati kerinduan, memberikan kedekatan meski jauh. Manfaat CCTV, baru manfaat CCTV. Sementara manfaat merasa diawasi oleh Allah. Ya, kita cerita manfaatnya ihsan dulu. Yang pertama, hidup tenang. Karena Allah selalu mengawasi, karena Allah selalu memperhatikan, karena Allah dekat, anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarok. Tenanglah, Allah juga memperhatikan kok. Tenanglah, Allah juga memantau kok. Tenanglah, Allah juga nggak akan mengecewakan. Kan begitu. Sikap ihsan membuat hidup kita jadi tenang. Eh, Allah nggak akan membiarkan hambanya yang Islam dan iman dan merasa diawasi oleh Allah akan dibiarkan apa kecewa. Ya, hidupnya tenang, walaupun ujiannya juga pasti berat. Seperti Nabi Ibrahim, karena ihsan, walaupun harus menyembelih anaknya, ya Nabi Ibrahim sambil merem, ini husnuzon ke Allah bahwa Allah nggak akan mengecewakan. Ada Allah di sini. Ada Allah yang sedang mengawasi. Tenang Nabi Ibrahim saat menyembelih putranya. Yang kedua, ya bertakwa. Yang ketiga, malu. Al-haya. Malu berpikir dan berbuat keburukan. Dan pandangan Allah bukan hanya yang zahir, tapi juga yang tersembunyi. Bukan hanya yang nampak, tapi juga yang ada di pikiran. Ya. Manfaat dari merasa dilihat oleh Allah muncul haya. Orang yang sampai pada derajat ihsan, orang yang banyak malunya. Orang yang puncak dari keimanan adalah al-haya, merasa malu. Yang keempat, ya produktivitas dalam beramal soleh juga semakin semakin baik. Ya. Baik amal solehnya itu berkaitan dengan hablum minallah atau hablum minannas. Yang kelima, istiqomah dalam beragama, istiqomah dalam kebaikan. Karena selalu dipantau tadi, selalu merasa dekat, ya, malu dan rasa malu yang melahirkan keistiqomahan. Yang keenam, kalau sudah istiqomah, endingnya husnul khatimah. Orang yang muhsin pasti husnul khatimah. Jangankan yang muhsin, meninggal dalam keadaan mukmin saja pasti husnul khatimah. Apalagi meninggal dalam keadaan muhsin. Bahkan dalam ayatnya, insya Allah kita hafal, eh, perintahnya dalam keadaan muslim juga sudah baik ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setidaknya di level muslim. Setidaknya kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmen operasional sebagai seorang muslim, rukun Islamnya dijaga. Menjaga syahadatnya, menjaga salatnya, menjaga saumnya, menjaga zakatnya, menjaga hajinya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apalagi kalau meninggalnya itu dalam keadaan mukmin, yakin, apalagi kalau meninggal dalam keadaan muhsin. Husnul khatimah. Yang ketujuh, manfaat dari merasa dilihat, diperhatikan oleh Allah adalah naungan di padang mahsyar. Bapak Ibu, kita tahu 7 golongan yang dinaungi di padang mahsyar. Ya, yang jadi motivasi terbesarnya, yang jadi generatornya adalah sikap ihsan. Eh, Kenapa pemimpin bersikap adil? Padahal tidak ada yang jadi atasannya. Atasan dia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berada di puncak kepemimpinan, otoritasnya begitu besar. Lalu apa yang membuat dia bersikap adil kalau bukan merasa diawasi dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini golongan pertama yang akan dapat naungan di padang mahsyar. Ruang VVIP, AC, nggak kepanasan saat matahari jaraknya hanya 1 mil. Yang kedua, anak muda tapi taat ke Allah. Dorongan syahwatnya menggebu-gebu,
peluang untuk maksiatnya besar, usia juga cenderung akan lebih panjang, artinya masih ada kesempatan untuk taubat, begitu. Tapi dia memilih untuk taat ke Allah. Apa dasarnya dan motivasinya kalau bukan merasa dilihat dan malu karena Allah memantau terus. Golongan yang ketiga, yang dinaungi di padang mahsyar, orang yang digoda lawan jenis, kemudian menjauhi. Padahal lawan jenis yang menggodanya ini sangat menarik, ya seperti kisah Nabi Yusuf, sudah di dalam kamar, sudah berduaan, dan tidak khawatir terbongkar di tempat yang tertutup, tapi dia menjauh. Apa motivasinya? Ihsan, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa Allah itu melihat. Yang keempat, yang bersedekah tanpa umbar kanan umbar kiri, tanpa rekam kanan rekam kiri, ya. Tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Kalau sekarang tangan kanan bersedekah, tangan kirinya merekam. Apa yang memotivasi dan mendorong dalam berinfak, menutup tangan kirinya, menyembunyikan tangan kirinya, bahkan tangan kirinya sendiri nggak tahu kalau bukan dia dilihat oleh Allah. Cukuplah Allah yang melihat, nggak usah orang lain. Cukuplah Allah yang memandang, nggak perlu orang lain. Cukuplah Allah yang mengetahui, nggak penting orang lain harus tahu juga. Kemudian ada golongan yang berzikir sendirian, kemudian berurai air mata. Wa rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Kalau nangis di depan kerumunan, ya, eh, sebabnya bisa banyak. Intensinya ada beragam, ya. Ingin disebut ini, ingin disebut itu, dan seterusnya. Tapi sendirian mengingat Allah, berurai air mata, kalau bukan karena merasa dilihat oleh Allah, merasa dekat dengan Allah, apalagi kalau bukan karena ihsan, dan seterusnya. 7 golongan yang mendapat naungan di padang mahsyar ini karena mereka ketika di dunia bersikap ihsan. Dan tentunya kalau meninggalnya husnul khatimah, kalau di padang mahsyarnya dapat naungan, endingnya pasti akan masuk surga. Bahkan dalam Al-Quran Allah menegaskan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Sehingga melihat manfaat dari ihsan ini, kita harus punya target. Bukan hanya target menjadi muslim, karena itu sudah kenyataan dan realita hari ini. Insya Allah masih terus kita kerjakan. Target kita menggapai derajat ihsan. Ya. Menggapai derajat ihsan. Menjadi target kita semua. Kita lihat dalam Al-Quran, Bapak Ibu, begitu banyak Allah menyinggung ihsan. Baik disebut berdampingan dengan iman, atau disebut bersamaan dengan ihsan, ada juga yang disebut bersamaan dengan takwa. Dalam surat Al-Kahfi misalnya, surat ke-18 ayat 30, ini berdampingannya dengan iman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus salihat inna la nudhi'u ajra man ahsan amala. Akar kata dari ihsan, ahsan amala. Surat 18 ayat 30, Al-Kahfi ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang ihsan amalnya. Jadi siapakah orang yang ahsan amala? Orang yang iman dan amal saleh. Ini didampingkan antara iman dan ihsan. Kemudian dalam surat Al-Baqarah, ini disebut bersama Islam. Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bala, tentu saja. Man aslama,
Barang siapa yang menundukkan dan mengislamkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia bersikap ihsan. Muhsin itu subjeknya, ihsan itu predikatnya. Ya. Iman itu predikatnya, mukmin itu subjeknya. Islam itu predikatnya, Muslim itu subjeknya. Tentu saja, siapa yang mengislamkan wajahnya kepada Allah, menundukkan wajahnya kepada Allah, dan dia bersikap ihsan, maka baginya ganjarannya di sisi Tuhannya, dan dia tidak merasakan takut, dan mereka tidak merasa sedih. Wala khaufun alaihim, wala hum yahzanun. Kemudian di surat 31 ayat 22. Sama ya, redaksinya mirip-mirip. Wa may yuslim wajhahu ilallah. Dan barang siapa yang mengislamkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia bersikap ihsan, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kokoh. Wa ilallahi aqibatul umur, dan kepada Allah segala akibat seluruh urusan. Akibat itu dari bahasa Arab yang secara makna akibat itu ending dari sesuatu. Akibat itu ujung dari sesuatu. Dan ujung dari segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, disebut bersamaan berdampingan dengan takwa. Di surat Al-Maidah ayat 93. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak ada bagi orang yang beriman dan beramal soleh dosa. Tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal soleh pada apapun yang mereka konsumsi apabila mereka bertakwa, beriman, dan beramal saleh. Kemudian mereka bertakwa dan beriman. Kemudian mereka bertakwa dan bersikap ihsan, dan Allah mencintai orang-orang yang bersikap ihsan. Ini ayat tentang makanan yang dikonsumsi, dulu pernah diharamkan, dulu pernah dibolehkan, kemudian diharamkan. Dulu belum ada hukumnya, kemudian dilarang. Kata orang-orang Yahudi, oh, berarti orang-orang yang dulu minum khamr, mereka berbuat dosa. Mereka sudah meninggal dunia. Dan para sahabat mereka bingung. Ya, eh, memang khamr sekarang sudah diharamkan oleh Allah. Tapi orang yang sudah meninggal sebelum larangan khamr, masa mereka eh, dosa? Mereka datang ke Rasulullah, para sahabat kemudian curhat ke Rasulullah, apa benar kata orang Yahudi, sahabat-sahabat yang meninggal sebelum diharamkan khamar mereka berdosa besar? Allah kemudian menurunkan ayat ini, ya, tidak berdosa selama mereka beriman beramal soleh, apapun yang dikonsumsi saat itu, karena saat itu belum diharamkan. Ya. Tapi kalau sudah diharamkan, mereka bertakwa, beriman, beramal soleh, maka tidak boleh lagi. Summa taqaw wa amanu, summa taqaw wa ahsanu. Karena larangan khomer itu bertahap sampai 3 kali, sampai 4 ayat diturunkan, dan ayat yang keempatnya adalah pengharaman. Wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin, dan mereka bersikap ihsan, Allah mencintai muhsin. Rasanya cukup ya, manfaat dari bersikap ihsan, Allah cinta. Allah mencintai orang yang bersikap ihsan. Kalau hanya satu manfaat dari bersikap ihsan, dapat cinta Allah, rasanya ini sudah lebih dari cukup. Ya. Karena kalau Allah sudah cinta, eh, apalagi yang mau kita cari? Wallahu yuhibbul muhsinin. Di dunia ini yang kita cari cuma Allah ridho, Allah cinta, Allah sayang, sudah selesai. Kalau sudah dicintai oleh Allah, ya apalagi yang mau kita cari? Wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau mengaku cinta ke Allah itu mudah. Tapi yang susah kan Allah yang mencintai kita dan diaku oleh Allah bahwa kita itu mencintai Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin.
Kalau dibisikkan kalimat cinta oleh istri atau pasangan, oleh anak atau orang tua, kalau kata istri, Pak Adri, Mamah cinta ke Pak Adri. Ah, ini kan bahagia ya. Kalau cucu atau anak kita, mereka bilang, kakek, kakek, atu, uyut, uyut, eyang, eyang, mbah, mbah, aku cinta, aku sayang sama kakek. Bahagia. Ya, sangat membahagiakan. Apalagi kalau yang mengucapkan cinta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membisikkan kalimat cinta, hambaku, aku cinta kepadamu. Semoga Allah memasukkan kita dalam golongan hamba yang dicintai. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian di surat Al-An'am ayat 128, Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bertakwa dan bersama dengan yang bersikap ihsan. Ya, dicintai dan dibersamai. Sehingga orang yang ihsan itu tidak pernah feeling lonely, nggak pernah merasa kesepian, nggak pernah merasa dalam kesendirian, walaupun dia dipenjara dalam siksaan, tapi karena ihsannya Allah bersama dengannya. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Di surat yang lain, Allah menyebut ihsan tidak dengan iman, tidak dengan Islam, tidak dengan takwa berdiri sendiri. Di surat Yunus ayat 26, surat ke-10. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang bersikap ihsan, bagi orang-orang yang berbuat baik, bersikap ihsan, al-husna, ada syurga sebagai pahala yang terbaik, wa ziyadah, dan ada tambahannya. Kata para ulama tafsir, tambahannya adalah mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai balasan di dunia, merasa dilihat dan merasa melihat, seakan-akan melihat, maka balasan tambahannya di akhirat, Allah akan perlihatkan dirinya kepada mereka yang bersikap ihsan. Kalau di dunia merasa dilihat Allah, maka di akhiratnya akan melihat Allah. Kalau di dunia tidak pernah merasa dilihat, maka di akhiratnya juga nggak akan dikasih lihat. Inilah ziyadahnya, tambahan dari surga. Bahkan kenikmatan surga itu kalau sudah melihat Allah, jadi nggak ada apa-apanya. Ya. Karena surga masih makhluk. Karena surga masih ciptaannya Allah. Kalau ciptaannya saja sudah sangat membuat seorang hamba itu dahsyat luar biasa, apalagi kalau dengan penciptanya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah kita masuk ke bagian tentang jenis-jenis ihsan. Tadi kita sampaikan ada 4 bagian dari ihsan itu. 1 dalam niat, 2 dalam amal, 3 dalam ibadah, 4 dalam muamalah. Ya. Ihsan dalam niat, ini artinya merasa diawasi oleh Allah, merasa dipantau oleh Allah, sehingga niatnya ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beramal, karena Allah melihat, bukan karena manusia melihat. Bukan ria, tapi karena ikhlas. Muraqabatullah. Ihsan di dalam niat melahirkan keikhlasan. Ihsan di dalam niat melahirkan pengawasan. Muraqabatullah. CCTV. Ya. Dan endingnya, insya Allah, wa ilallahi aqibatul umur. Yang tadi kita sampaikan makna akibat, endingnya kalau bersikap ihsan, pasti akan berakibat baik. Ini ihsan dalam niat. Yang kedua, ihsan dalam beramal. Bersikap ihsan dalam cara beramal. Karena ihsan itu adalah kualitas dari operasionalnya. Dauknya, puncaknya. Ya. Kalau ihsan dalam beramal, maka insya Allah akan sesuai dengan syariah. Sesuai dengan panduan. Sesuai dengan guidance-nya. Sesuai dengan petunjuknya. Karena puncak dari kualitas itu mengikuti petunjuk. Yang disebut berkualitas itu yang sesuai dengan SOP. Yang sesuai dengan SOP-nya. Jadi SOP-nya dari Allah, SOP-nya dari Rasulullah, kalau itu dikerjakan, maka itulah puncak dari kualitasnya. Ihsan dalam beramal, itu kalau sesuai ya dengan petunjuk, sesuai syariah. Dan endingnya pasti baik. Ini niat dan amal. Ya. Dalam niat ada ihsannya, dalam amal juga ada ihsannya. Dalam ibadah
yang sifatnya hablum minallah, ada ihsannya, dalam muamalah juga ada ihsannya. Akibatnya insya Allah baik semua. Nah, Masya Allah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ngasih contoh sangat apa namanya, sangat telaten, sangat teliti. Ini hadis tentang ihsan dalam cara beramal. Kalau tadi kita apa, bicara tentang ihsan dalam niat, dalam keikhlasan dan muraqabatullah. Hadisnya dari Shaddad bin Aus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah kata ba'ala itu mewajibkan. Kalau kata Bali menakdirkan kebaikan. Ini uniknya bahasa Arab, eh, beda huruf, ya maknanya jadi beda. Walaupun sama-sama kata ba. Kalau kata lakum, kata la, ya la-nya la pendek, itu artinya kebaikan, kenikmatan, kemudahan. Tapi kalau kata ala itu artinya kan di atas. Yang namanya di atas itu jadi beban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikum. Diwajibkannya di atas. Sehingga saum itu memang butuh effort, butuh usaha yang berat. Tapi kalau lakum, kataba rabbukum, kataba lakumur rahmah. Allah telah menetapkan untuk kalian itu kasih sayang. Intinya kalau ala itu beban, kalau la itu kemudahan. Ya. Sesungguhnya Allah membebankan kalian, mewajibkan kepada kalian bersikap ihsan dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Apa contohnya ya Rasulullah? Sikap ihsan kita dalam menghabisi nyawa, baik manusia ataupun hewan, harus bersikap ihsan. Fa'idha qataltum. Kalau kalian membunuh itu kepada manusia. Wa idza dzabhtum, kalau kalian menyembelih digunakan untuk hewan. Dalam menghabisi nyawa, kalian harus bersikap ihsan. Fa ahsinul qitlah, fa ahsinudz dzibhah. Kalau bunuh dengan ihsan, ini kan unik ya. Ihsan kalau diterjemahkan berbuat baik, bahkan dalam membunuh dan menghabisi nyawa juga harus berbuat baik. Bahkan dalam menghabisi nyawa juga harus pakai ihsan. Bahkan dalam menyembelih hewan, ke hewan pun ihsan itu diwajibkan. Wal yuhidda ahadukum syafratah falyurih dhabihatah. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Banyak faidah dari hadis ini, Bapak Ibu, di antaranya faidahnya yang pertama, ya, ihsan itu puncak dari kualitas operasional dalam segala hal. Eh, Kalau sekarang orang pakai standar kualitas tertentu begitu ya untuk setiap pengerjaan, produk pakai SNI dan seterusnya lah. Di dalam Islam eh, puncak dari kualitas namanya ihsan. Apa hukumnya bersikap ihsan? Wajib. Allah yang mewajibkan, bukan saya, bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai, tapi Allah yang mewajibkan ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Kemudian kandungan dari hadis tadi, kalau ke hewan saja diperintahkan untuk ihsan, apalagi ke manusia, apalagi ke orang tua, apalagi ke manusia, ya, apalagi ke orang yang lebih tua, lebih senior. Innallaha katabal ihsan. Ke hewan saja. Kalau dalam membunuh saja diperintahkan ihsan, apalagi dalam menjaga nyawa. Bahkan tadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, eh, sebagai seorang dokter, tentunya menjaga nyawa, tentunya merawat pasien, dan Allah mewajibkan kepada kita bersikap ihsan. Kalau ke hewan yang mau disembelih saja diperintahkan untuk membahagiakan, menyenangkan, menghibur, memberikan kenyamanan,
tentu ke manusia yang bukan untuk disembelih, bukan untuk dihabisi, bukan untuk dibunuh, untuk dijaga kesehatannya, untuk dijaga nyawanya, jauh lebih wajib lagi untuk bersikap ihsan. Sehingga kalau tidak ihsan kepada pasien, artinya sudah berbuat dosa besar. Dosa besar, karena ihsan itu hukumnya wajib. Ya. Ihsan itu hukumnya wajib. Kalau membunuh saja harus ihsan, apalagi dalam menjaga nyawa. Kalau berinteraksi dengan hewan saja harus ihsan, apalagi kepada manusia, apalagi kepada pasien. Dan kecepatan dalam eksekusi adalah bentuk dari ihsan. Dari mana kita menyimpulkan kecepatan dalam eksekusi? Dari kalimat wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya. Semakin tajam, semakin cepat eksekusinya. Semakin tajam, semakin cepat dalam mengerjakannya. Dan tidak boleh menyiksa ketika membunuh. Kalau dibunuh, kata Rasulullah, ya yang paling cepat itu kalau lehernya yang diputus kalau manusia, lehernya yang disembelih kalau hewan. Ya, tidak boleh apa disayat-sayat sedikit-sedikit, ya tidak boleh dibakar. Bahkan ikan pun sebelum dibakar harus dibunuh dulu. Tidak boleh ikan dalam keadaan hidup langsung dibakar. Harus mati, kemudian dibakar. Wal yuhidda ahadukum syafratah, hendaklah kalian menajamkan pisaunya. Bahkan di hadis yang lain, tidak boleh mengasah pisau di depan hewan. Tapi kan hewan, ini bukan tentang hewan punya perasaan atau tidak. Ini tentang perintah dari Allah bersikap ihsan bahkan kepada hewan. Ya. Menajamkan pisau, memiliki tools dan peralatan yang terawat, ya, peralatan yang tidak karatan, ini termasuk kewajiban. Peralatan medis yang terjaga dari berbagai macam ya hal yang merugikan, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal yuhidda ahadukum syafratah fal yurih dzabihatah, dan senangkanlah hewan sembelihannya padahal mau disembelih. Dukungan peralatan penunjang untuk bersikap ihsan termasuk perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang-barangnya, peralatannya, toolsnya, instrumennya, semuanya yang terbaik. Ah, ini yang tadi kita sampaikan. Ya, ihsan dalam niat, ihsan dalam amal, maka insya Allah akhirnya juga baik. Ihsan itu pasti akan melahirkan akhir yang baik. Dalam doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, ahsin, baikkanlah. Ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Jadikan baik akibat dari segala urusan kami. Dalam pernikahan, mudah-mudahan berakhirnya baik sampai di surga. Dalam pekerjaan, mudah-mudahan berakhir baik, tidak sampai ke penjara. Dalam pendidikan, mudah-mudahan juga berakhir baik, tidak menjadi keburukan. Dalam segala hal. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Dan lindungi kami dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Karena kalau tidak ihsan, pasti hina. Kalau tidak ihsan, pasti khizyi dunia. Di dunianya dia hina, di akhiratnya dia akan disiksa. Nauzubillah min dzalik. Terakhir, sebagai penutup sepertinya, ya, kebaikan akan kembali. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Ayat ini puncak dari kebijaksanaan. Ya, the best wisdom. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali ke mukadimah yang tadi kita sampaikan di awal, kita tidak bisa mengendalikan respon orang. Kita tidak bisa mengendalikan perbuatan orang, sikap orang. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita. Dan orang macam-macam. Ya. Ada orang yang baik ke kita, ada orang yang biasa-biasa saja, lempeng-lempeng saja, dan ada orang yang jahat ke kita. Mau orang baik, mau orang lempeng, mau orang jahat, in ahsantum, ahsantum li anfusikum.
orang baik dan kita berbuat baik, kebaikannya kembali ke kita. Walaupun tidak usah berharap kebaikan itu kembali dari orang yang sudah kita baiki. Pasti akan kembali ke kita walaupun jalannya tidak mesti dari orang yang sudah kita baiki. Berbuat baik kepada si fulan, belum tentu si fulannya baik ke kita. Tapi kebaikan kita akan kembali dari jalan yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Dan ayat ini, kebijaksanaan ini, hikmah ini, ya hikmah Allah inilah yang membuat kita bisa istiqomah dalam bersikap ihsan. Baik ihsan kepada orang yang baik, ihsan kepada orang yang lempeng, dan ihsan kepada orang yang tidak baik atau orang yang jahat begitu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Apakah kebaikan kepada orang jahat akan kembali ke kita? Pasti akan kembali ke kita. Ya. Tapi ya mungkin dalam rumah tangga, kalau suami berbuat baik ke istri, tapi istri tidak merespon, istri sudah berbuat baik ke suami, tapi suami tidak merespon, ayat ini yang membuat kita terhibur dan tetap istiqomah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita sebagai mahasiswa sudah berbuat baik kepada dosen, tapi dosennya tidak baik ke mahasiswa, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Dia akan terus berbuat baik. Kalau guru dosennya berbuat baik ke mahasiswa, tapi mahasiswanya masih juga nggak bisa sadar dengan kebaikan gurunya, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau tetangga ya sudah dibaiki, tapi ternyata masih judes dan galak, masih juga jahat, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Pada akhirnya akan kembali kepada kita. Pada akhirnya kebaikan itu akan manfaatnya bukan kepada orang tersebut, tapi juga kepada kita. Dan inilah puncak dari ihsan. Ya. Puncak dari ihsan itu tetap berbuat baik apapun respon orang kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Inilah ihsan dalam muamalah. Tadi ihsan dalam niat, ihsan dalam amal, ihsan dalam ibadah, merasa diawasi Allah, dan ihsan dalam muamalah, tetap berbuat baik kepada sesama, meskipun kita tidak mendapatkan respon yang positif dari mereka. Karena pada akhirnya kebaikan akan kembali kepada kita. Ibrahim, bapaknya buruk, tapi Nabi Ibrahim tetap baik. Nabi Ibrahim tetap halus, kata-katanya tetap lembut, pilihan redaksinya juga masih yang terbaik. Tapi bapaknya mengancam. Kata Azar bapaknya, la ilam tantahi la arjumanna. Kalau engkau nggak berhenti menceramahi saya lempar engkau, saya rajam engkau. Wahjurni malia, tinggalkan saya sendirian. Nabi Ibrahim bersikap ihsan. Dan apa balasan dari Allah? Kebaikan apa yang kembali ke Nabi Ibrahim? Memang bapaknya bersikap buruk ke Ibrahim, tapi Allah mengembalikan kebaikan Ibrahim dengan semua nabi itu keturunan Nabi Ibrahim. Ahsantum li anfusikum. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Eh, kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang semuanya kembali kepada beliau, dan ya banyak kisah in ahsantum ahsantum li anfusikum. Bahkan dalam episode hidup kita juga mungkin banyak merasakan, ya, bekerja, tapi mungkin boleh jadi banyak yang rasanya haknya kok nggak seperti dengan effort dan usaha yang sudah saya lakukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Pada akhirnya Allah akan mengembalikan dengan cara yang mungkin kita tidak sangkakan, ya. Eh, dan seterusnya, ya. Keyakinan bahwa balasan dari Allah itu pasti dan tidak terbatas dengan apa yang kita prediksi, inilah yang membuat kita tetap bersikap ihsan dalam bermuamalah, berinteraksi dengan manusia. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa disampaikan seputar makna, hakikat, manfaat ayat, hadis, sikap ihsan. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator Pak Adri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya jazakallah, Masya Allah Ustaz, ilmunya sampai pada malam ini tentang bab ihsan Ustaz. Silakan para bajamaah sekalian, boleh menuliskan pertanyaannya via chat atau mungkin boleh juga melalui audio. Dan sambil menunggu, mohon izin Ustaz,
sambil menunggu jamaah yang bertanya, saya persilakan. Pertanyaan dari saya, Ustaz. Eh, Tadi di beberapa potongan ayat Quran, Ustaz, disampaikan bahwa ihsan itu korelasinya itu definisinya itu sering disebutkan dengan perbuatan yang baik ya Ustaz. Dan sementara di hadis Nabi sendiri pada saat Nabi ditanya oleh Jibril, ketika ditanya definisi apa itu ihsan, tapi Nabi menjawab bukan perbuatan yang baik, tapi se- apa namanya Ustaz? Seperti kamu melihat seakan-akan melihat Allah, Betul. kalau Allah kalau kamu tidak dapat melihat, tapi Allah melihat kita. Pertanyaannya Ustaz, apakah eh, kenapa bisa seperti itu? Apakah ini memang eh, karena itu Rasul begitu ya kecerdasan yang luar biasa sehingga tidak menyampaikan oh itu perbuatan baik gitu ihsan itu gitu. Hmm, Sementara ya, apakah ketika kita berbuat baik sendiri apakah itu disebut ihsan Ustaz? siap. Ibu itu mohon penjelasan Ustaz. Baik. Iya, pertama tentang alih bahasa, seringkali memang eh, feel-nya atau zauknya tidak 100% bisa me, apa, me- memikul atau membawa dari bahasa aslinya begitu. Sehingga ihsan itu dimudahkan penerjemahannya dengan berbuat baik. Padahal berbuat baik di dalam bahasa Arab juga ada banyak begitu ya. Khair juga berbuat baik. Kemudian amal soleh kayak berbuat baik gitu. Amal soleh juga baik. Bir, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua gitu. Dan seterusnya. Eh, Setiap kata ada maknanya dan presisi dalam setiap pilihan redaksi. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerjemahkan ihsan dengan rukun intinya. Maknanya atau di antara maknanya begini. Sulit bagi kita untuk berbuat baik dan terus bersikap ihsan dalam muamalah misalnya kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena dilihat oleh Allah. Ya. Sulit untuk kita terus bersikap ramah ke tetangga yang dia jutek ke kita. Kalau bukan melihat Allah yang ini semua saya lakukan karena dia, bukan karena dia. Ini saya lakukan semuanya karena Allah, bukan karena tetangga saya. Jadi kita bisa ihsan kalau anta budallah ka'annaka tarah. Kita bisa terus berbuat baik kalau dorongannya adalah karena Allah yang melihat saya, bukan karena dia. Karena kalau orang bisa berubah, sekarang memuji, besok mencaci, sekarang merendahkan, besok meninggikan, dan kita tidak dipengaruhi eh, oleh orang lain, oleh sikap orang lain. Ya, di ini Masya Allah, contoh yang Allah abadikan di Al-Quran, di surat apa? Di surat An-Nur, surat ke-24, ayat ke-26. Saat Abu Bakar tetap berbuat baik ke, maaf bukan ayat 26, ayat 22. Coba tampilkan. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ini ayat turun setelah anaknya Abu Bakar, ya. Ini ayat turun tentang Abu Bakar. Anaknya Abu Bakar, putrinya Abu Bakar, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah itu dituduh berbuat zina. Dan salah satu yang menuduhnya, yang memfitnahnya, itu kerabat Abu Bakar sendiri. Dan bukan sembarang kerabat. Kerabat yang selama ini suka dibantu, suka dikasih sumbangan, suka dibantu orang dekat, malah termasuk yang menusuk dari belakang, menyerang dengan kata-kata dan tuduhan yang begitu jahat begitu. Masih sahabat, tergelincir lisannya. Kemudian Abu Bakar bersumpah, demi Allah, saya nggak akan lagi ngebantu, saya nggak akan lagi nyumbang. Respon wajar, ya. Siapa yang tidak sakit hati kalau anaknya difitnah dengan kehormatan? Eh,
turun ayat ini, Bapak Ibu, kalau kita jadi Abu Bakar, kira-kira respon kita, lanjut berbuat baiknya, lanjut nyumbangnya, atau ah nanti dianya bakal keenakan dong. Kita udah baik-baik kok malah dia jahat ke anak saya. Kita udah sering nyumbang kok dia malah fitnah anak saya. Kita udah sering ngasih kok dia malah dan seterusnya begitu. Kira-kira apa yang jadi motivasi Abu Bakar merespon ayat ini dan melanjutkan kebaikannya? Saya yakin bukan karena supaya kerabatnya jadi baik, bukan begitu ya. Kita berbuat baik bukan supaya orang lain baik ke kita. Jangan harap. Kita tidak berbuat baik ke orang bukan karena orang baik ke kita, karena itu bisa bikin kecewa. Kita berbuat baik ke orang karena Allah melihat kita. Itulah namanya ihsan begitu. Sehingga Rasulullah menerjemahkan apa itu ihsan? Ihsan itu engkau melakukan sesuatu tapi dilihat oleh Allah, bukan dilihat oleh orang, bukan berharap kepada orang. Wallahu alam bisawab. Itu mungkin yang bisa saya pahami dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jazakallah Ustaz, nun bisa alhamdulillah pencerahan yang sangat baik. Izin Ustaz membacakan pertanyaan dari Dokter Kiki. Ini. Enggak, enggak. Assalamualaikum Ustadz atas pencerahannya. Saya ingin bertanya bagaimana cara dan strategi untuk menerapkan prinsip ihsan kepada para peserta didik di dunia kedokteran. Barangkali ada mutiara-mutiara Quran dan hadis, khususnya di pendidikan klinik di rumah sakit. Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Atur nuhun, Dokter Kiki ya. Eh, Kalau tadi dari tingkatan ihsan yang diberikan oleh Rasul, puncak dari atau tangga menuju ihsan itu dilewati dengan Islam dan iman. Gitu. Jadi artinya menerapkan prinsip ihsan itu dimulai dengan menerapkan yang rukun Islam, kemudian terus menanamkan ilmu, karena iman nggak akan tumbuh kalau nggak ada ilmu. Ya, majelis ilmu itu tujuannya untuk meningkatkan keimanan, begitu. Majelis taklim itu untuk keimanan. Kalau hanya khutbah Jumat, ya memang ada ilmunya insya Allah, tapi kan cuma setengah jam. Itu juga pas datang sudah sholat, kadang pas khutbah Jumat juga ngantuk, gitu. Sehingga porsi eh, untuk ilmunya, ilmu itu yang akan menumbuhkan iman, ini juga perlu menjadi bagian dari kurikulum saya kira begitu ya. Kalau ingin menerapkan prinsip ihsan. Karena Islam ditambah iman, kemudian istiqomah lahirlah sikap sikap ihsan begitu. Itu sebabnya tadi ada ihsan dalam Islam disandingkan di Al-Qur'an, ada Islam dalam iman disandingkan dalam Quran, ada ihsan dalam takwa disandingkan di dalam Al-Qur'an. Jadi mungkin singkatnya apa komitmen kita untuk menerapkan 5 rukun Islam dan komitmen kita untuk menerapkan majelis taklim sebagai pupuk untuk menumbuhkan keimanan, itulah strategi menerapkan prinsip ihsan yang pertama gitu. Yang kedua, eh, berkaitan dengan tadi kualitas operasional, saya kira juga kalau Rasulullah mengajarkan menyembelih itu butuh alat yang tajam, tentu di rumah sakit juga peralatannya harus kekinian begitu ya, yang bisa mempercepat eksekusi operasi, tidak butuh waktu panjang, hanya dalam beberapa waktu. Robotnya semakin canggih, kalau perlu ada obat yang semakin semakin efektif, efisien begitu. Karena eh, itu yang dianjurkan oleh Nabi. Alatnya semakin berkualitas, alatnya mendukung bersikap ihsan. Yang ketiga, menerapkan prinsip ihsan itu dengan memberikan kenyamanan. Ke hewan saja disuruh nyaman, sehingga ke manusia juga harusnya lebih lebih nyaman begitu ya. Dan syukur-syukur ini kan eh nomor satu mungkin kenyamanan itu ya. Yang namanya apa, orang biasanya akan lebih cepat sehat kalau hatinya lebih nyaman begitu ya dok ya. Kejiwaannya lebih bahagia,
mudah-mudahan penyakitnya juga lebih cepat sembuhnya. Kalau pasiennya nyaman, mudah-mudahan lebih cepat eh, sehatnya juga begitu. Nyaman ketika ngantri, nyaman ketika berinteraksi dengan dokternya, nyaman dalam pendidikannya, nyaman juga dalam bekerjanya gitu. Karena kalau tidak nyaman bekerja juga mungkin eh, ya tuntutan dan kebutuhan juga seringkali menjadi faktor gitu. Itu mungkin yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ini nyambung karena Ya. dokter gigi Matur itu nuwun, dokter matur nuwun, Pak dokter Ustad. bedah. Oh, Dokter Masya namun Allah. dok. Matur nuhun, Saya dokter pernah gigi. dibedah sama dokter gigi saya. Masya Allah. Namun bisa dokter, dokter sehat Nuhun. sehat ras dok. Alhamdulillah. Izin Ustadz membacakan satu pertanyaan lagi. Ini sepertinya mempertajam pertanyaan saya Ustadz yang Mangga, sebelumnya mangga, tadi mangga, dari mangga. Ibu Dele Amali ini. Jika kita berbuat baik karena niat berbakti pada suami atau orang lain atau kebaikan apapun gitu Ustadz ya, tetapi tidak merasa atau belum merasa dilihat Allah gitu. Apakah jadi bukan ihsan gitu? Baik, Penjelasan Ustadz. ya Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sempat sampaikan bahwa ihsan itu ketika dikerjakan, ihsan ada empat. Satu dalam niat, dua dalam amal, tiga dalam hablum minallah, empat dalam hablum minannas. Nah, ihsan dalam amal itu saat melakukannya sesuai dengan SOP, saat melakukannya sesuai dengan petunjuk. Dan petunjuk dari Allah kepada seorang istri itu untuk berbakti kepada suami gitu. Jadi itu sudah bentuk dari ihsan. Walaupun sekali lagi ihsan itu levelnya juga bertingkat-tingkat ya. Tidak se tidak satu level. Ihsan itu bertingkat-tingkat. Seperti yang tadi kita sampaikan. Orang baik kita lebih baik. Itu ihsan. Orang nyapa assalamualaikum kita balas waalaikumsalam warahmatullahi itu ihsan. Tapi kan itu ihsan pedagang. Ihsan pedagang itu artinya dia bayar, saya kasih barang. Gitu. Dan barangnya lebih berkualitas. Ihsan yang kedua, ihsan ya apa? Orang lempeng, orang selewat, orang nggak pernah berbuat baik, tapi dia juga nggak jahat, kita berbuat baik. Suaminya lempeng-lempeng saja, begitu ya. Suaminya nggak romantis, suaminya ya lurus-lurus saja, begitu. Tapi istrinya tetap berbuat baik. Ini juga ihsan, tapi ihsan yang lebih tinggi dari ihsan yang pertama tadi, begitu. Eh, dan ihsan yang paling tinggi adalah ihsan walaupun suaminya, ya, apapun yang dilakukan oleh suaminya, sang istri tetap bersikap baik. Ini puncak dari ihsan. Gitu. Ya, mudah untuk menyampaikan, indah untuk mendengarkan, tapi butuh jihad untuk mengamalkan memang. Gitu. Namanya juga puncak ya, capek untuk naiknya. Ala kulli hal, berbakti atau berbuat baik kepada suami dengan niat berbakti, dan itu adalah perintah Allah, itu juga bagian dari ihsan. Apalagi kalau suaminya baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, begitu Ibu Dele, Jazakallah. apakah sudah jelas? Terima kasih Pak Ustadz. Wa iyyakum. Alhamdulillah. Baik, kita masih punya waktu beberapa saat lagi, satu atau dua pertanyaan. Boleh kami persilakan, boleh melalui audio, mangga. Para jamaah sekalian, kita manfaatkan waktu sebaik mungkin sebelum kita tutup dan persiapan aktivitas kita esok dari Senin ya, mulai lagi. Gitu. Ternyata eh, ihsan itu tingkatan paling tinggi Ustadz ya. Setelah kita Islam, iman, ihsan. Jadi ketika dalam hadis Arba'in itu memang Malaikat Jibril itu menanyakan sesuai dengan urutan ternyata. Dan setelah itu terlewati dan baik dan mungkin difahami, insya Allah tadi Ustaz sampaikan dalam beberapa poin bahwa manfaat ihsan pada akhirnya adalah masuk surga husnul khotimah dan dilindungi di padang mahsyar ketika dua itu didapat dan akhirnya masuk surga Ustaz. Masya Allah. Silakan para jamaah sekalian, eh, kita masih punya waktu. Sayang sekali kalau ditutup dengan doa. Kita ada 70 peserta, baru ada 3 yang bertanya, itu pun termasuk saya. Maka jika ada pertanyaan seputar bab ihsan ini,
Ini bab yang penting. Eh, Ustaz kalau boleh-boleh sedikit sambil menunggu yang lain, ada trik nggak Ustaz bagaimana agar kita tuh eh, betul-betul merasa dilihat Allah itu Ustaz. Karena kadang memang keimanan kita tuh naik turun Ustaz, ya. Betul. Naik Iya, turun. Terus betul. kadang apa namanya? Kan kalau misalkan kita sudah betul-betul merasakan definisi ihsan yang tadi Ustaz sampaikan, ketika kita dengar azan itu pasti langsung tadi kalau saya sampaikan eksekusi yang cepat itu kan prioritas gitu ya. Ketika kita dilihat Allah, ketika dengar azan langsung gitu buru-buru. Karena ketika kita diperintah sama atasan pun walaupun yang nyuruhnya orang lain misalkan katakan, tapi kan itu tahu perintah atasan kita langsung nyamperin gitu. Tapi tidak jarang ketika kita sedang rapat barangkali atau ada pekerjaan yang nanggung tidak bisa ditinggalkan, itu menjadi sebuah kesulitan tersendiri Ustaz. Dan bagaimana trik-triknya agar kita bisa menanamkan prinsip-prinsip ihsan gitu Ustaz. Penjelasan Ustaz. Baik. Iya, ini yang paling susah ya, menjaganya. Karena lebih susah untuk mempertahankan daripada meraih. Sama seperti syahadat dan iman. Kalau iman saja bisa naik turun, dalam sholat juga bisa naik turun. Ya, khusyuknya saja bisa naik turun. Bahkan pelaksanaannya juga bisa naik turun. Gitu. Memang karunia tertinggi itu ihsan. Islam saja itu sudah karunia. Jadi seorang muslim saja itu sudah karunia luar biasa. Bahkan ya Nabi Ibrahim berharap orang tuanya dapat hidayah, tapi Allah tidak menakdirkan. Nabi Nuh berharap istri dan anaknya dapat hidayah, tapi Allah nggak menakdirkan. Nabi Muhammad berharap pamannya Abu Talib dapat hidayah, tapi Allah tidak menakdirkan. Kita, bapak kita, insya Allah Muslim, dapat hidayah. Istri kita, pasangan kita Muslim, insya Allah itu sudah hidayah. Kitanya Muslim, paman kita, anak kita Muslim, tanpa harus diminta. Nabi Ibrahim minta dan berusaha, tapi nggak dikasih. Nabi Nuh mati-matian berusaha, tapi Allah nggak kasih. Nabi Muhammad luar biasa dakwah ke pamannya, tapi Allah nggak kasih. Hingga kita yang tanpa minta sudah dikasih. Tanpa minta keluarga jadi muslim sudah dikasih. Ini kan karunia yang luar biasa. Gitu. Kemudian jadi mukmin. Ya, eh, yakin itu juga nikmat karunia. Jadi Islam sudah karunia, jadi iman karunia. Apalagi dengan muhsin, dengan ihsan. Jadi memang ya eh hanya Allah. Ya, kita cuma bisa minta tolong ke Allah. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Husni ibadatik. Ada kata husn di situ, ada kata ihsan. Tolong saya ya Allah. Minta tolong ke Allah supaya saya terus bisa mengingatmu, supaya saya terus bisa mensyukuri nikmat darimu, dan supaya saya bisa bersikap ihsan dalam menyembahmu. Wa husni ibadatik, dan husni ibadatik tadi bersikap ihsan merasa diawasi oleh Allah gitu. Jadi memang ya bukan karena kehebatan kita, bukan karena eh ya karena saya banting tulang kerja keras dan seterusnya, bukan karena Allah yang nolong ya, karena Allah yang memberi karunia, karena kasih sayang Allah, karena kebaikan Allah saja kita bisa bersikap ihsan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Pak Adri dengan setiap selesai sholat di ujung sholat yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Allahumma Ya, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, sedikit mungkin. Eh ya ini ada dialog. Islam, iman dan ihsan bagi saudara-saudara kita yang mungkin mendalami tasawuf ini sering dengan istilah Islam itu syariat, iman itu hakikat, dan ihsan itu tarikat. Begitu. Jadi ya pembahasannya saja begitu ya. Islam itu syariat karena memang itu jalannya. Iman itu hakikat karena itu keyakinan. Dan ihsan itu tarikat karena itulah yang menjadi apa eh, metodenya, syuurnya, feelnya, zauknya, jalannya. Wallahu a'lam bishawab. Istilahnya saja gitu yang ya yang sedikit familiar.
dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Seperti tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Sebelum ditutup, izin mungkin Ustaz sedikit saja barangkali menyampaikan apa yang saya tangkap. Artinya sederhananya barangkali begini, tidak boleh lompat Ustaz ya. Jadi ketika seseorang itu ihsan, artinya dia harus muslim dan juga harus Islam dengan menyelenggarakan berbagai macam operasional perintah Allah dan dengan penuh keimanan, maka otomatis ketika dia berbuat baik pun dengan melakukan dasar-dasar karena perintah Allah dan insya Allah merasa diawasi oleh Allah, insya Allah itu ihsan. Betul. Tetapi jangan sampai kita sudah merasa ihsan, hari sholat tuh sok telat gitu terus bahkan meninggalkan sholatnya, tapi dia berbuat baik sering sedekah Ustaz. Itu tidak Inilah bisa seperti itu Ustaz ya. ya, ihsan itu Saya tidak masih ada sesederhana pertanyaan. Iya siap, nanti kita ah, bacakan dokter. Ya. ya, eh, terjemahan ihsan itu tidak sesederhana berbuat baik begitu akhirnya. Karena Betul. ada orang yang tidak beriman, ya secara akidah dia mungkin kafir, tapi ramah, akrab, senyum. Oh dia muhsin bukan, gitu. Seperti orang yang tulus itu nggak bisa disebut ikhlas. Karena tulus Oh, dengan ikhlas itu juga bukan padanannya, begitu. Ikhlas itu lillah. Kalau orang tulus ya mungkin dia tidak berharap dari orang, ya dia mungkin nggak berharap sekarang, mungkin dia inginnya yang lain, begitu. Ala kulli hal, ikhlas tidak juga diterjemahkan sekedar tulus, gitu. Karena termasuk amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh kalau diterjemahkan berbuat baik juga tidak presisi terjemahannya. Kenapa? Karena tidak semua kebaikan jadi amal soleh. Amal soleh itu kalau dikerjakannya ikhlas dan mengerjakannya sesuai dengan panduan. Contoh, sholat hmm. subuh 10 rakaat. Apakah amal soleh? Gitu. Ikhlas sih memang, tapi nggak jadi amal soleh. Karena walaupun ikhlas, tapi nggak sesuai dengan panduannya. Gitu. Atau eh, senyum. Punten. Senyum itu kebaikan. Tapi apakah dia ihsan? Apakah dia itu amal soleh? Belum tentu. Coba kalau senyumnya ke istri orang. Senyumnya mungkin dianggapnya, oh ini ramah, ke siapapun ramah, dan seterusnya. Tapi kan ada guidance, ada batasan-batasan yang, oh itu bukan lagi amal saleh, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Izin Ustaz satu lagi pertanyaan barangkali ini menarik pertanyaannya dari Dr. Lis. Izin tanya Pak Ustaz, kalau kita mengirim uang kepada seseorang secara rutin misalnya untuk keponakan atau keluarga begitu ya, tetapi yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan terima kasih atau mengabari bahwa kiriman sudah diterima. Lalu kita menjadi jengkel. Betul tidak Pak Ustadz bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa kita tidak ridho, tidak ikhlas, tidak tulus. Ustadz. Baik, memang apa ya, yang paling menjengkelkan itu kalau kita berharap dari makhluk. Berharap ada balasan, berharap ada apresiasi, berharap ada ucapan terima kasih. Semakin besar berharap dari makhluk, semakin besar kejengkelan dan kekecewaan. Pasti. Kata Ali bin Abi Thalib itu ya, saya sudah merasakan semua bentuk kepahitan di dunia. Dan gak ada yang lebih pahit selain berharap dari manusia. Pasti itu. Sehingga dalam surat Al-Insan, surat ke berapa Al-Insan itu? 76. Ya. Dalam surat Al-Insan ayat 76, Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi, baik memberi uang, memberi makan, memberi apapun, hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah saja. Kami tidak menghendaki balasan, apresiasi apapun namanya, ya, dan tidak pula ucapan terima kasih. Ini Oh, langsung ada dalilnya ini. ada gitu ya. Masya Allah. Dan apa namanya? Bukan berarti nggak akan ada balasannya. Ada balasannya. Yang tidak boleh itu adalah berharap balasan dari orang yang sudah kita baiki. Berharap balasan dari orang yang sudah
kita akrabi, yang sudah kita sumbang, dan seterusnya. Kalau balasan pasti ada. Dari Allah tentunya. Jalannya bisa dari yang bersangkutan, bisa dari anak, bisa dari yang lain. Gitu. Ini yang mungkin sulit untuk kita prediksi. Yang pasti, in ahsantum li anfusikum. Begitu. Kami memberi makan kepadamu hanya untuk mengharap ridho Allah. Ini kan sikap ihsan. Ya. Dan kami tidak menghendaki balasan darimu, dari yang kita kasih, dan juga tidak pula ucapan terima kasihnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Surat Al-Insan ayat 9. Masya Allah. Ternyata saya baru tahu salah satu nuhun bisa. Jadi memang dalam Quran ada disebutkan oleh Allah ya, kita tidak boleh eh, mengharapkan ucapan terima kasih dari orang yang telah kita berbuat baik begitu saja. Ah, ya, dari Allah cukup begitu ya. Dari manusia hanya sekedar untuk apa namanya, ngasih pelajaran ke orang kita terima kasih, dari orang nggak usah nunggu terima kasih. Karena lagi-lagi semakin berharap diterima kasih, semakin jengkel pasti, semakin ya kesel pasti, sangat sangat kesel. Gitu. Ya sudah, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Karena ada yang tidak pernah lupa dengan perbuatan kita, karena balasan kita terbaik itu di akhirat. Ya. Sikap orang ke kita itu hanya bagian dari ujian. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallah Ustaz. Tadi saya menyimak sepertinya bab ikhlas ini, kalau saya tidak salah menangkap, ini satu level lebih tinggi di atas ihsan kah Ustaz? Bab ikhlas ini, Ya, apakah boleh kita jadikan tema bulan depan? enggak, bebas. Terserah. Ngiringan Pak. Enggak. Baik, hatunun bisa dosen materinya sangat mencerahkan sekali. Dan mari kita sama-sama para jamaah sekali untuk berjuang. Kita sudah yakin kita seorang muslim dan juga seorang mukmin insyaallah. Dan untuk ihsan ini kita memang perlu berjuang. Dan perjuangan yang tiada henti dan tiada batas tentunya. Dan kita niatkan bahwa apa yang kita perjuangkan itu adalah dalam koridor bahwa kita seakan-akan kita melihat Allah, dan kita yakin tidak mampu melihat Allah, tapi yakinkan bahwa Allah sedang melihat kita dalam sisi perjuangan ibadah kita. Semoga Allah berikan kekuatan dan Allah mampukan kita untuk menjadikan ilmu yang kita dapat pada malam ini menjadi amal soleh, dan semoga Allah mudahkan kita pula menjadi seorang yang muhsinin insya Allah. Izin Ustaz sebelum ditutup, mohon memimpin doa singkat untuk kita semua, juga untuk saudara-saudara kita di Palestina Ustaz. Mangga Ustaz. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Gazzah wa fi kulli makan ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur jazakallah. Hatunun Ustaz atas materi yang disampaikan. Juga para jamaah sekalian, terima kasih telah istiqomah hadir bersama kita semua. Semoga menjadi ilmu, amal soleh, dan juga menjadi wasilah meningkatkan keimanan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada tutur kata yang salah dari saya pribadi, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari-hari yang akan datang. Dan kita tutup kegiatan kita pada malam ini dengan kita membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ya, sehat-sehat sedayana.